Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini kita udah masuk ke minggu kedua bulan sekolah minggu nih. Masih semangat dong? Masih Kak. Oke, sekarang kakak mau pengumuman untuk hari ini. Untuk adik-adik kelas TK, Pratama dan Madya, kita ada aktivitas nih. Kita akan membuat kerajinan tangan dari kardus, dibuat sekreatif mungkin dan dikumpulkan ke Kak Novi melalui WhatsApp, terakhir tanggal 18 Juni 2021 hari Jumat. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, pengumuman yang kedua, minggu depan kita akan ibadah via Zoom. Nanti untuk link Zoom-nya akan dikirimkan dalam grup Sekolah Minggu Setengah Yordan. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ambil sikap yang baik, kita mulai dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu T-A-A-T Taat. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu selama 1 minggu kami beraktivitas. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk kembali berdiri, kita bernyanyi lagu Big or Small.
adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik GMI Sungai Yordan, Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku. Wah, luar biasa banget ya persembahan pujian dari adik-adik GMI Sungai Yordan. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya dilipat yang rapi, dan nanti diberikan ke orang tua ya, supaya orang tua nanti bisa berikan ke gereja. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Tanganku Namet-met. Persembahan kita akan didoakan oleh Kak Elisa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, berkati persembahan kami agar dapat memperluas kerajaan-Mu.
Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katina. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi Yesus sayang padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur hingga pada saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing, biar kiranya Tuhan yang siapkan hati kami untuk mau mendengar dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Tina yang akan berbagi cerita tentang firman-Mu, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, firman-Nya itu hari ini terambil dari perikop Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayo, Alkitabnya dan alat tulis-tulisnya sudah disiapkan dong sebelumnya. Kalau belum, Katina kasih waktu untuk ambil Alkitab dan juga alat tulisnya. Sudah disediakan adik-adik? Baik, kita buka ya sama-sama adik-adik Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kalau sudah dapat, nanti Kakak Tina baca yang genap, adik-adik baca ayat yang ganjil ya, secara bergantian kita bacanya. Sudah? Jika sudah, mari adik-adik kita baca terlebih dahulu perikopnya dengan seksama. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Adik-adik coba deh dari perikop ini, kira-kira kita mau cerita siapa aja sih di dalamnya? Ya betul ya, tentang Maria dan Marta yang kedatangan tamu. Nah adik-adik, kalau di rumah kalian nih
Kan kalian di rumah aja nih pada saat ini kurang lebih udah 1 tahun lebih kita di rumah, terus tiba-tiba datang saudara kalian atau teman sekelas kalian ke rumah kalian. Bagaimana perasaannya? Langsung, akhirnya kita ketemu, pasti pada kayak gitu ya, pada sibuk. Mau makan apa, mau minum apa, atau malah didiemin, ada pamannya datang, ada opungnya datang, atau didiemin aja duduk di ruang tamu. Pasti enggak dong, pasti anak-anak sekolah minggu semuanya dengan antusias, dengan bahagia untuk menyambut tamu baik teman maupun saudara yang datang ke rumah kita. Begitu juga Marta dan Maria. Maria dan Marta pada saat itu kedatangan tamu yang paling spesial. Siapa adik-adik tamunya? Ya, mereka kedatangan kehadiran Tuhan Yesus ke rumahnya. Pasti adik-adik juga senang dong kalau misalkan ada tamu yang spesial datang. Nah, adik-adik tahu nggak sih Maria dan Marta itu tahu pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus. Marta sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus, bisa dibilang bersahabat, tahu apa yang pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga ketika temannya itu atau sahabatnya itu datang, dia merasa hormat, memiliki rasa yang bahagia, sukacita untuk melayani kedatangan Tuhan Yesus ke rumahnya. Karena Marta dan Maria ini adalah orang Yahudi, mereka memiliki adat yang melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Pasti adik-adik juga diajarkan oleh mama papa ya, kalau ada yang datang, ada yang bertanya, selalu direspon dengan baik. Ketika kedatangan tamu yang spesial, yang istimewa, Marta melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menyiapkan hidangan makanan untuk Tuhan, untuk diminum oleh Tuhan juga dia sediakan. Tapi ketika ada saudaranya yang hanya duduk di sebelah Tuhan Yesus, bersungut-sungutlah Marta ini. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa Tuhan biarin aja Maria duduk di sebelahmu sedangkan aku sibuk menyediakan semuanya ini. Terus Tuhan Yesus kira-kira responnya apa ya adik-adik? Ada di ayat berapa? Coba adik-adik baca lagi perikopnya. Apa kata Tuhan Yesus? Di ayat 41 ya adik-adik. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Katanya Martanya heboh, sibuk nyediainnya. Tuhan maunya tuh kayak Maria ketika datang gitu, kita ngobrol-ngobrol, kita belajar bareng-bareng. Apa sih sebenarnya yang mau Tuhan sampaikan kepada Marta dan Maria? Begitu juga adik-adik. Tuhan rindu loh kedatangan adik-adik kepada Tuhan. Ketika adik-adik dalam suka, dalam kekesalan adik-adik, dalam kedukaan adik-adik, misalkan duka citanya nilainya nih, kan ntar lagi mau bagi rapot. Pasti adik-adik juga khawatir kan, aduh nanti nilai ujianku turun nih, aduh udah keasikan libur nih, aduh gimana ya nanti aku sekolahnya yang adik-adik kelas 6 nih, aku bingung nih mau masuk SMP di mana. Tapi tenang, adik-adik datang kepada Tuhan, dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui saat teduh adik-adik ketika adik-adik benar-benar membaca firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita tuh sama seperti Maria, yang memiliki rasa hormat, rasa sukacita untuk didatangi oleh Tuhan. Melalui doa, melalui baca Alkitab, melalui hubungan dengan orang tua, melalui ibadah adik-adik di sekolah minggu. Jadi apapun yang adik-adik lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Karena ingat adik-adik, Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Bukan karena kita yang mengasihi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Maka Kakak Tina bersyukur banget nih kita bisa dengar lagi firman tentang Marta dan Maria di saat kondisi seperti ini. Walaupun kita sudah tidak pernah keluar rumah lah ya adik-adik, kurang lebih 1,5 tahun. Tapi kita tetap Tuhan berikan sukacita. Bisa ibadah online, bisa sesekali kita ketemu di Zoom.
Sangat baik banget kan Tuhan Yesus memberi kasih-Nya sehingga kita bisa berbagi kepada teman-teman kita di sekolah minggu. Ketika hal-hal kecil yang ada di dalam kehidupan kita bisa membuatkan Tuhan Yesus terlupa dari diri kita, ingatlah kembali kasih Tuhan Yesus yang adik-adik rasakan. Sehingga rasa khawatir adik-adik dalam menghadapi ujian, tugas-tugas yang sulit, adik-adik usaha dulu. Usaha kerjakan, kemudian Tuhan aku nggak sanggup, aku mau tanya mama papa, semoga mama papa bisa bantu. Bisa kayak gitu adik-adik, jadi kalian jangan khawatir dulu, coba dulu. Nanti kalau ada tugas, ada kesulitan ketika adik-adik melakukan aktivitas kita saat ini yang membuat kreativitas, tanyakan, boleh tanyakan ke kakak-kakak sekolah minggunya atau mama yang ada di rumah ya. Jadi jangan khawatir untuk apapun yang adik-adik kerjakan. Ingat, Tuhan Yesus rindu kita datang ke hadirat Tuhan dan membawa hati kita ke hadirat Tuhan untuk sama-sama memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Gimana adik-adik? Masih khawatirkah adik-adik? Ketika Tuhan sudah rindu kehadiran adik-adik di ibadah sekolah minggu, setiap minggunya, ataupun di setiap pagi adik-adik bersaat teduh. Doa pagi, pasti adik-adik udah ada yang lupa-lupa nih. Kalau bangun tidur, doa dulu, atau enggak sebelum tidur, doa dulu. Ayo, masih ada yang kelupaan? Puji Tuhan, kalau enggak ada yang kelupaan lagi, masih melakukannya hingga saat ini. Berarti Tuhan Yesus terus mengingatkan adik-adik ya di rumah, walaupun kita enggak bisa secara offline bertemu. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya pada saat ini. Segalanya mari adik-adik kita serahkan kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Ketika kondisi saat ini yang kami rasakan ada khawatir, ada keraguan, biar kiranya Tuhan yang pakai kami untuk saling mengingatkan adik-adik kami maupun kakak kami untuk menjalani studi kami maupun juga kehidupan di rumah kami ya Tuhan. Kami percaya rasa khawatir kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin sehingga kami pun terus diberikan kerinduan, memiliki relasi yang baik bersama Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik kami yang ada di rumah di dalam pendidikannya, biar kiranya Tuhan terus menyertai mereka sehingga mereka bisa anak-anak yang taat akan firman Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Kami sungguh menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami tadi ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, Tuhan yang terus melindungi kami di setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai adik-adik mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak.
Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.